السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Jamaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bersyukur kepada Rabbul Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Wabil khusus nikmat yang sangat layak untuk kita syukuri adalah nikmat hidayah, nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat tauhid dan juga nikmat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nikmat-nikmat tersebut senantiasa Allah langgengkan untuk kita semuanya sampai akhir hayat kita. Allah tutup usia kita di dunia yang sangat singkat dengan nikmat iman dan nikmat Islam, dengan nikmat tauhid dan juga nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima semua amal ibadah yang kita lakukan baik di bulan Ramadan secara khusus ataupun di hari-hari yang lain. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengeluarkan kita semua dari bulan Ramadan dengan rahmat dan ampunannya, dan Allah berikan kita kekuatan untuk istiqamah di atas jalan-jalan kebaikan setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membahas risalah sederhana yaitu Mukhtasar Kitabil Ilmi, yang saya ringkas dari Kitabul Ilmi, buah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Faqihuz Zaman Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Dan kita masuk pasal yang terakhir
dari bab yang terakhir, itu pasal yang kedua dari bab yang keempat. Al-fasl tsani fawaid mutanawwi'ah fil ilmi, faidah-faidah seputar dunia ilmu. Faidah-faidah seputar dunia ilmu. Ini pasal terakhir yang saya bawakan di dalam risalah ini. Ya. Kita ambil beberapa faidah yang biidznillah azza wa jalla menjadi bagian dari pondasi seorang talibul ilmi di atas jalan ilmu. Bagaimana seharusnya kita berjalan ya di atas jalan ilmu. Para ulama kita rahimahumullahu ajma'in telah menjelaskan ya manhajiyah, metode yang benar bagi seorang talibul ilmi di dalam meniti jalan-jalan ilmu. Kita baca faidah yang pertama, al-faidatu al-ula. Baik. Siapa yang baca? Tafadhal. Baik, kalau samah ta'al, antum ambil ini mic ya biar kedengaran. Diulang al-faidatul ula. Al-faidatul ula la budda li talibil ilmi mura'atu iddati umurin inda talabihi li ayyi ilmin min al-ulumi wa hiya awalan hifdhu matnin mukhtasarin fihi fa idza kana yaqtubu nahwa fa in kana mubtadi'an fala ara ahsana min matnil ajrumiyati li'annahu wadihun wa jami'un wa hasirun wa fihi barakatun. Thumma matni alfiyati ibnu malikin li'annaha khulasatu ilmi nahwi kama qala huwa nafsu afsa minal kifayatil khulasah kama iqtasa ghinan bila khasasah. Wa amma fil fiqh famatnu zadil mustaqni' li'annahu kitabun makhdumun bisyuruhi wal hawashi wat tadrisi wa in kana ba'dul mutuni al-ukhra ahsana minhu min wajhin, lakin huwa ahsanu min haitsu kathratul masailil mawjudati fihi wa min haitsu innahu makhdumun. Wa ma fil hadits famatnu umdatil ahkam wa in taraqa fa bulughul maram. Wa ma fi tauhid fa min ahsani ma ulifa fihi kitabut tauhid li Syekh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Wa ma fi tauhidil asma'i was sifat. Fal aqidatul wasitiyah li Syekh al-Islam Ibn Taimiyah fa huwa kitabun jami'un mubarakun mufidun wa halluman jarra
Ya'khudhu min kulli fannin yaqlubuhu matnan mukhtasaran fihi wa yahfadhu. Terus thaniyan Waqtuhu wa syarhuhu wa tahqiqul fadhihi ala syaikhin mutqinin. Thalithan adamul istighali bil mutawallad wa hadhihi al-fiqratu muhimmatun li talibil ilmi. Fala budda li talibil ilmi an yutqina al-mukhtasarati awwalan hatta tarsakhul ulumi fi dhihnihi thumma yafidu ila mutawallat. Lakin ba'du talabati qad yudribu fa yuqali'ul mutawallat thumma idza jalasa majlisan qala sahibul mughni qala sahibul majmu' qala sahibul insaf qala sahibul hawi liyudhhira annahu wasi'ul ittila'i wa hadha khatar. Ibda bil mukhtasarati hatta tarsakhul ulumu fi dhihnik. Thumma idza manna Allahu 'alaik fashtaghil bil mutawallat. Wa qiyasu dzalika bi amril mahsusi. Wa qiyasu dzalika bi amril mahsusi an yanzila man lam yata'allama as-sabahata ila tahrif amiqin fa innahu la yastati'u an yatakhallas fadlan an yutqina. Satu lagi rabi'an la yantaqil min mukhtasarin ila akhar bila wujibin. Fahadha min babil dhajari wa hadhihi afatun taqta'u ala tariqi talabahu wa tudayyi'u alayhi awqatahu. Fa idza kana kulla yawmin lahu kitabun yaqra'u fihi fahadha khatarun fi manhaji talibil ilm. Fa idza qara kitaban min kutubil ilmi falyastamirru fihi wala yaqulu iqra'u wala yaqulu aqra'u kitaban aw faslan min hadzal kitabi thumma antaqilu lil akhir fa inna hadha madiya'atun bil waqt. Taib, jazakallahu khairan wa baraka fi. Faedah yang pertama jemaah yang Allah muliakan, di antara faedah-faedah ilmu, kata penulis, la budda li talibil ilmi mura'atu iddati umurin 'inda talabihi li ayyi ilmin minal ulum. Faedah yang pertama, seorang penuntut ilmu hendaknya memperhatikan beberapa perkara. Ya, tatkala dia berusaha mempelajari salah satu disiplin ilmu, ya, hendaknya dia memahami kaidah-kaidah dasar para ulama tatkala dia berusaha mempelajari suatu disiplin ilmu, ya, apapun disiplin ilmu tersebut, ilmu hadis, ya, ilmu fikih atau ilmu-ilmu yang lain. Yang pertama yang harus kita perhatikan tatkala kita berusaha belajar, ya, disiplin ilmu tertentu, maka yang paling asas untuk kita lakukan adalah hifdzu matnin mukhtasarin fihi. Kita berusaha menghafalkan matan ringkas dalam disiplin ilmu tersebut. Ya, kita ingin belajar ilmu hadis, maka awali dengan belajar matan ringkas dalam disiplin ilmu hadis. Kita ingin belajar ilmu fikih,
Ya, maka awali belajar kita dengan mempelajari matan ringkas dalam disiplin ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang lain juga demikian. Ya, kita berusaha untuk menghafalkan matan tersebut. Ya, berusaha menghafalkan matan ilmu tersebut. Kalau apa memang kita ingin yakni mendalami salah satu disiplin ilmu. Karena menghafal itu perkara yang sangat penting. Ya. Menghafalkan matan ilmu adalah perkara yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Makanya para ulama punya kaidah. Apa kaidah para ulama? Kata para ulama, al-ilmu ma kana fis sudur wa laisa ma kana fis sutur. Hakikat ilmu atau inti ilmu adalah apa yang tertanam di dalam dada-dada kita, bukan apa yang sebatas tertulis dalam buku catatan kita. Yakni hakikat ilmu adalah apa yang kita hafalkan. Ya. Makanya kata para ulama, kalau seandainya seseorang ilmunya di dada, kemanapun dia pergi ilmu bersamanya. Beda kalau ilmunya cuma sebatas di buku catatan. Ya, buku catatannya hilang, ilmunya otomatis apa? Ya ikutan hilang. Ya. Maka inti ilmu adalah apa yang kita hafalkan di dalam dada-dada kita. Ya. Maka hendaknya seorang talibul ilmi itu berusaha untuk menghafalkan matan-matan ilmu. Ya, kita mulai dari hal-hal yang ringkas. Ya, Arba'in Nawawiyah kita hafalkan. Ya. Thalathatul usul kita hafalkan. Ya. Dan matan-matan yang lain. Fa idza kana yatlubun nahwa fa in kana mubtadi'an fala ara ahsan min matnil ajurrumiyah. Kalau seandainya seseorang ingin belajar disiplin ilmu nahwu dalam bahasa Arab, kalau dia adalah orang pemula ya dalam belajar nahwu, maka di antara buku nahwu pemula yang terbaik ada namanya matan kitab Ajurrumiyah. Sangat ringkas. Ya, sangat ringkas. Itu sangat bagus untuk dipelajari oleh seorang penuntut ilmu yang ingin menguatkan pondasi bahasa Arabnya. Ya. Pelajari kitab Ajurrumiyah, dihafalkan. Li'annahu wadihun wa jami'un wa hasirun wa fihi barakah. Karena matan Ajurrumiyah meskipun dia ringkas, singkat, tapi mencakup semua pembahasan tentang disiplin ilmu nahwu. Ya, dari hal-hal mendasar yang dibutuhkan oleh seorang pembelajar ilmu nahwu, dirangkum dalam kitab Ajurrumiyah. Dan kitab tersebut yakni diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir-hampir tidak ada orang yang belajar bahasa Arab, belajar yakni ilmu nahwu, melainkan dia pernah belajar Ajurrumiyah. Ya, pernah belajar ini Ajurrumiyah. Thumma matnu alfiyati Ibni Malik. Kalau Ajurrumiyah sudah tamat, sudah selesai, maka boleh naik ke level berikutnya dengan belajar matan alfiyah dalam ilmu nahwu. Ya. Yaitu Alfiyah Ibnu Malik rahimahullahu taala. Li'annaha khulasatu ilmin nahwi. Karena kitab Alfiyah ya, itu merupakan intisari dari ilmu nahwu. Semua pembahasan ilmu nahwu disarikan oleh Al-Imam Ibnu Malik di dalam kitab Alfiyahnya. Ya. Kama qala huwa nafsuhu, sebagaimana perkataan beliau sendiri di dalam bait-bait manzumahnya, tatkala beliau mengatakan ahsa minal kifayatil khulasah kama qtasa ghinan bila khasasah. Ya. Aku meringkas ya, dalam Alfiyah ini sesuatu yang memberikan kecukupan, kifayah. Ya. Aku ringkas dalam kitab Alfiyah ini khulasah, intisari ya, dari ilmu nahwu yang memberikan kecukupan bagi orang yang ingin belajar disiplin ilmu nahwu. Ya, kamaqtasa ghinan bila khasasah.
Ya, orang yang belajar alfiyah maka dia cukup untuk menguasai ilmu nahwu. Ya. Wa amma fil fiqhi famatnu zadil mustaqni'. Adapun kalau seandainya seorang talibul ilmi dia ingin belajar atau mendalami disiplin ilmu fikih, ya, maka di antara kitab yang direkomendasikan oleh para ulama adalah kitab Zadul Mustaqni'. Secara khusus ya dalam fikih madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, kitab Zadul Mustaqni' yang merupakan ringkasan dari kitab Al-Muqni'. Zadul Mustaqni' karya Imam Syarafuddin Yusuf bin Ahmad Al-Hajjawi rahimahullahu taala. Itu di antara matan fikih ya terbaik untuk dipelajari oleh ini seorang penuntut ilmu tatkala dia ingin memperdalam ilmu fikih dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Li'annahu kitabun makhdumun bisyuruhi wal hawashi wat tadris. Karena kitab Zadul Mustaqni' tersebut ya kitab yang ya banyak dikhidmat oleh para ulama dengan syarah-syarah mereka, dengan catatan kaki mereka, dan dengan tadris diajarkan oleh para ulama. Ya. Wa in kana ba'dul mutunil ukhra ahsan minhu min wajhin. Meskipun ya sebagian matan yang lain itu lebih baik daripada matan Zad al-Mustaqni' dari beberapa sisi. Lakin huwa ahsan min haitsu kathratul masail al-mawjudati fihi wa min haitsu innahu makhdum. Namun dari sisi banyaknya pembahasan, banyaknya khidmat para ulama, ya diajarkan oleh banyak para ulama, diberikan catatan kaki oleh para ulama, maka di antara matan fikih yang sangat bagus adalah Zadul Mustaqni'. Ya, kalau kita ingin memperdalam fikih Syafi'i, maka di antara matan ringkas yang sangat bagus ada namanya Nighayat Al-Ikhtisar, ya, atau yang dikenal dengan nama matan Abi Syuja'. Ya, karya Imam Abi Syuja' Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa amma fil hadits famatnu umdatil ahkam. Adapun tatkala seseorang ingin belajar ilmu hadis, secara khusus hadis-hadis ahkam, ya, jadi hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum amaliyah, maka di antara kitab yang sangat bagus yang direkomendasikan oleh para ulama untuk para pemula, ya, kita belajar kitab Umdatul Ahkam. Ya. Karya siapa? Karya siapa? Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi punya kitab Umdatul Ahkam. Ya, wa in taraqa fa bulughul maram. Kalau ingin naik level dari Umdatul Ahkam, maka pelajari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Karya siapa? Karya siapa? Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Jadi belajar itu runut. Ya, ada tahapan-tahapannya. Ada level-levelnya. Ya, maka para ulama mempermudah para penuntut ilmu bagaimana dia belajar. Dalam setiap disiplin ilmu fikih, maka para ulama memberikan rekomendasi kitab-kitab yang hendaknya kita pelajari. Maka hendaknya kalau memang kita ada keinginan untuk mendalami ilmu tertentu dalam agama kita, hendaknya kita berusaha ikut manhajiyah atau metode belajar para ulama. Ya, jangan ya asal sebatas semangat belajar. Ya, semangat bagus. Ya, namun semangat yang tinggi tersebut hendaknya dibarengi dengan mengikuti metode belajar para ulama agar kita semakin maksimal dalam mendapatkan faidah-faidah ilmu. Wa amma fit tauhid, adapun dalam disiplin ilmu tauhid, ilmu akidah,
Famin ahsan ma ullifa fihi kitabu tauhid li Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dalam disiplin ilmu tauhid maka di antara tulisan yang sangat bagus untuk kita pelajari adalah kitab tauhid. Ya, kitab at-tauhid, buah karya al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Sebelumnya ada kitab Thalathatul Usul, ada kitab Al-Qawaidul Arba', ada kitab Kashfus Syubuhat, ya, yang sangat ringkas untuk kita pelajari. Wa amma fi tauhidil asma'i was sifat fal aqidatul wasitiyah li Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tatkala kita ingin belajar, ya, ilmu tentang tauhid asma wa sifat, ya, tentang akidah asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka di antara kitab yang ringkas yang sangat bagus dalam masalah ini ada namanya kitab Aqidah Wasithiyah, buah karya al-Imam Ahmad bin Abdul Halim Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Fahuwa kitabun jami'un mubarakun mufidun. Kitab Aqidah Wasithiyah adalah kitab yang mencakup pembahasan dalam bab asma wa sifat. Ya, ringkas, matan Aqidah Wasithiyah. Kalau kita ingin yang ringan bahasanya, ada kitab yakni Al-Qawaid Al-Muthlah. Ya, ini juga dalam bab asma wa sifat. Al-Qawaid Al-Muthlah tulisan siapa? Al-Qawaid Al-Muthlah di dalam bab asma wa sifat tulisan siapa? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, kalau kita ingin bahasan yang ringan, bahasa yang mudah, ada kitab Fiqih Asmaul Husna. Karya siapa? Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Ya, itu di antara kitab-kitab yang sangat bagus untuk dipelajari oleh seorang talibul ilmi. Wa halumma jarrah, dan demikian seterusnya. Ya, dan demikian seterusnya. Liyakhudh min kulli fannin yatlubuhu matnan mukhtasaran fihi wal yahfadhuhu. Hendaknya seorang talibul ilmi, ya, tatkala dia ingin mempelajari disiplin ilmu tertentu, hendaknya dia ambil matan, ya, cari matan yang paling ringkas untuk dia pelajari, dia hafalkan dan dia kaji. Ya. Maka di antara metode belajar, ya, yang diwariskan oleh para ulama kita secara turun temurun adalah dengan cara menghafal. Ini metode belajar para ulama sepanjang zaman. Gak mungkin kita jadi ulama melainkan dengan cara apa? Menghafal. Ya. Kalau kita gak menghafal, ya otomatis istiqomah jadi orang apa? Jadi orang awam. Ya, kalau kita ingin apa? Menguatkan ilmu kita, maka mau tidak mau kita harus berusaha menghafal. Ihfaz fa kullu hafidhin imam. Ya, menghafal, hafalkan. Karena setiap yang hafid dia akan menjadi imam. Ya. Ya minimal imam salat. Ya, imam salat yang paling banyak apa? Hafalannya. Apalagi imam dalam ilmu agama. Ya, kalau seandainya imam salat aja yang dipilih yang paling banyak hafalannya, apalagi dalam masalah agama. Ya. Maka tatkala seseorang ingin menjadi orang yang alim, berusaha untuk menghafal. Ya. Dan tidak ada kata terlambat dalam belajar. Ya. Meskipun hafalan kita sering tekor, gak masalah. Ya, kadang hafal satu hadis, yang hilang berapa hadis? Ya, 5 hadis hilang. Ya, jadi kita berusaha menghafal Arba'in Nawawiyah, sudah masuk hadis yang ke-6. Dapat hadis ke-6, 5 hadis sebelumnya apa? Blank, ya hilang. Enggak masalah. Ya.
Yang hilang itu tinggal diulang lagi, dimurajaah lagi. Ya. Allah tidak melihat hasil seseorang. Ya. Tapi yang Allah nilai adalah bagaimana ikhtiar kita. Bagaimana usaha kita. Ya. Semakin maksimal ikhtiar seseorang, insya Allah semakin Allah mudahkan dia mendapatkan kebaikan. Ya. Maka tidak ada alasan faktor Ya Ustaz, ya saya ini sudah kepala 6. Ya, kadang-kadang ngafal sering tekor. Gak ada masalah. Ya. Gak ada masalah. Yang penting kita berusaha maksimal. Ya. Kita berusaha dulu. Terkadang kita ini lebih mengedepankan uzur. Belum ada ikhtiar sudah Sudah kita kedepankan uzur. Ya. Jangan pesimis. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, seorang penuntut ilmu gak boleh pesimis. Ya. Jangan punya mental tempe. Apalagi tempenya tempe mendoan. Ya lemes. Apalagi mental kerupuk, kena air udah selesai. Ya. Seorang talibul ilmi harus punya sikap optimis. Insya Allah bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan persangkaan siapa? Hambanya. Ya. Allah sesuai dengan persangkaan kita. Maka seorang mukmin diajarkan untuk senantiasa bersikap optimis, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pesimis. Ya. Jangan sampai kita berputus asa dari jalan-jalan ilmu. Ya. Faktor usia bukan penghalang terbesar bagi seorang penuntut ilmu. Penghalang terbesar adalah sikap pesimis kita, kemudian rasa malas kita. Itu penghalang terbesarnya. Ya. Kemalasan kita. Ya. Banyak orang-orang yang mulai belajar menghafal di usia senja, tapi tatkala dia punya semangat dan dia punya ikhtiar yang maksimal, Allah mudahkan jalannya. Ya. Jadi untuk bisa menguasai ilmu tertentu itu bukan semata-mata faktor usia. Ya. Maka hendaknya seorang talibul ilmi berusaha untuk bersikap optimis dan berhusnudzan, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ikhtiar yang maksimal. Ya, jangan sampai cita-cita kita tinggi, tapi ikhtiarnya enggak ada. Ya, ingin jadi seperti Imam Syafi'i yang sekali hafal langsung ingat, enggak lupa, sekali baca langsung masuk. Ya. Tapi usahanya enggak kayak Imam Syafi'i. Ya. Usahanya enggak seperti beliau. Ya, maka itu namanya apa? Namanya angan-angan kosong. Namanya umniyah, bukan roja, bukan harapan yang benar. Jadi di antara metode belajar para ulama, tatkala kita ingin menguasai disiplin ilmu tertentu, ambil matan ringkas pelajari. Ya, dan ini saya berusaha terapkan di sebagian majelis ilmu. Saya punya majelis khusus ibu-ibu. Majelis khusus ibu-ibu belajar tentang masalah akidah. Kita mulai dari kitab Ushulul Tsalatsah. Alhamdulillah, ini hafal. Dicicil sedikit demi sedikit. Tiap pekan ada tugas hafalan. Dikasih tugas hafalan, selesai kajian, kita bacakan potongan untuk dihafal, dikasih waktu beberapa hari, kemudian setoran hafalan. Ibu-ibu jamaah, yang mungkin ada kesibukan, ngurus rumah tangga, belum lagi faktor usia. Kalau ibu-ibu bisa, harusnya bapak-bapak lebih bisa insyaallah ta'ala. Cuma terkadang bapak-bapak banyak banyak alasan, banyak uzurnya. Belum dia ikhtiar, belum dia usaha, sudah lebih dulu mengajukan uzur. Banyak tugas di kantor. Ini faktor usia enggak masuk-masuk. Padahal penghalang terbesarnya adalah rasa malas. Maka hendaknya kita berusaha untuk berlindung dari sikap malas. Karena rasa malas tidak mendatangkan kecuali keburukan.
Baca doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sikap lemah dan rasa malas. Ya. Nabi ajarkan kita untuk berlindung dari dua perkara tersebut. Ya, karena seorang mukmin enggak layak untuk malas dalam masalah kebaikan. Kemudian yang kedua, thaniyan, dhabtuhu wa syarhuhu wa tahqiqu alfadhihi ala syaikhin mutqin. Yang kedua di antara perkara yang hendaknya kita perhatikan tatkala kita ingin mempelajari disiplin ilmu tertentu, setelah kita menentukan matan yang kita bahas atau yang kita pelajari, maka hendaknya kita sodorkan matan tersebut di hadapan guru. Ya, kita belajar ya di hadapan seorang guru, bertalaqi di majlis-majlis ilmu. Kan itu hukum asal belajar. Ya, seseorang belajar dengan cara bertalaqi di majlis-majlis ilmu. Ya, di hadapan seorang guru, kita duduk bersimpu mempelajari matan-matan ilmu di hadapan seorang syekh yang mutqin dalam ilmu yang dia ajarkan. Ya, guru kita yang mensyarahkan, yang menjabarkan. Kalau ada faedah-faedah kita catat faedah-faedah tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, adamul ishtighali bil mutawwalat. Di antara metode belajar yang baik dan benar, ya tatkala kita di awal-awal menuntut ilmu, maka fokus dengan matan-matan yang ringkas. Ya, fokus dengan yakni kitab-kitab basic. Ya. Jangan kita menyibukkan diri dengan ya kitab-kitab mutawwalat yang panjang lebar pembahasannya. Fokus dulu dengan kitab-kitab yang ringkas. Ya. Dengan kitab-kitab yang basic. Wa hadhil faqratu muhimmatun li talibil ilmi. Poin ini sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Ya. Fala budda li talibil ilmi an yutqinal mukhtasarati awwalan hatta tarsakhal ulumu fi dhihnihi thumma yafidhu ilal mutawwalah. Ya, seorang penuntut ilmu itu harus mutqin dulu. Ya, harus mutqin dulu. Apa itu mutqin jamaah? Kuat. Ya. Kita harus menguasai dengan baik kitab-kitab ringkas dulu. Jangan isti'jal. Jangan tergesa-gesa. Di antara penyakit penuntut ilmu yang sangat berbahaya, yang yakni menggelincirkan seorang talibul ilmi dari jalan ilmu, adalah penyakit ketergesa-gesaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajalatu minasyaitan. Ya, yang namanya ketergesa-gesaan itu dari siapa? Dari setan. Ya, baru belajar bahasa Arab sehari pengen kayak si bawai. Ya. Baru ngaji sehari 2 hari pengen kayak Syekhul Islam. Ya. Maka ini dari syaitan. Ya. Hendaknya tatkala kita belajar secara runut. Ya. Kuasai dulu matan-matan ringkas. Ya, sampai benar-benar mutqin baru pindah ke kitab yang lain. Ya. Sehingga ilmu tersebut benar-benar mengakar dalam benak kita. Ya. Kalau ya matan-matan ringkas sudah kita kuasai, ya naik ke kitab-kitab yang mutawassit, pertengahan. Ya. Kalau sudah kita kuasai, naik ke level berikutnya yang lebih panjang lebar, silahkan. Ya. Lakin ba'du talabah qad yughrib fayutali' al-mutawwalat. Terkadang sebagian penuntut ilmu, ya, dia berbuat sesuatu yang mengherankan terkadang. Ya, yakni banyak kitab-kitab basic yang belum dia kuasai, tapi ucapannya kayak Syekhul Islam.
Ya, dan hal ini sangat tampak ya, yakni di hari-hari ini. Ya, kalau kita lihat dunia persilatan itu luar biasa. Banyak pendekar-pendekar ya yang enggak punya ilmu dasar tapi lagaknya apa? Sudah kayak Syekhul Islam. Ya. Kalau yakni dalam masalah perdebatan di soft yang pertama. Ya. Kalau masalah debat mendebat itu di soft yang pertama berdiri dia. Ya, giliran ditanya tentang ilmu-ilmu basic nggak pernah tahu. Ya, i'rab nggak tahu. Ya, tentang rukun-rukun salat nggak tahu. Tapi kalau masalah debat mendebat di soft yang pertama. Ya. Maka perkara semacam ini ya di antara perkara yang ya bisa menggelincirkan seseorang dari jadi jalan ilmu. Ya. Fayutali al-mutawwalat thumma idza jalasa majlisan qala sahibul mughni qala sahibul majmu' qala sahibul insaf qala sahibul hawi liyudhhir annahu wasi'al ittila' wa hadha khata. Ya, sebagian orang ya ini berusaha untuk apa? Menonjolkan diri. Ya, dia baca sebagian dari buku-buku para ulama. Kemudian tatkala duduk di majlis di hadapan orang lain dia bawakan ya perkataan sahibul mughni, perkataan pemilik al-majmu', perkataan ya pemilik al-hawi dan yang lainnya. Untuk apa? Untuk dinilai oleh orang lain kalau dia banyak apa? Banyak baca. Ya. Padahal bacanya cuma sebagian. Ya, dia kutip banyak sebagian. Ya enggak pernah selesai, enggak pernah tuntas dari awal sampai akhir. Ya. Untuk dilihat oleh orang lain bahwasanya dia banyak telaahnya. Ya, padahal ini seperti sarang laba-laba, lemah keilmuannya. Wa hadza khata. Maka ini termasuk kesalahan dalam dunia pendidikan, dalam dunia ilmu. Ibda bil mukhtasarat hatta tarsakhal ulumu fi dhihnik. Hendaknya kita mulai dengan buku-buku yang ringkas sampai benar-benar mengakar ya ilmu-ilmu tersebut di dalam benak kita. Thumma idza mannallahu 'alaika fastaghil bil mutawalat. Kalau sudah selesai kitab-kitab ringkas silahkan naik ke level berikutnya. Silahkan baca buku-buku yang lebih panjang. Ya. Namun kalau matan-matan ringkas kita belum selesai, jangan paksakan diri untuk baca mutawalat. Dikhawatirkan nanti apa? Nanti malah ini tergelincir. Ya, dan banyak orang seperti itu. Ya, tatkala dia tidak memperhatikan metode belajar para ulama, ia hanya ingin tampil di hadapan manusia, ya, mengutip perkataan fulan dan fulan dari buku-buku yang panjang lebar. Tanpa dia menguasai basicnya, akhirnya tergelincir. Ya. Akhirnya dia hanya sebatas menguasai atau memahami ucapan para ulama dengan ra'yunya semata. Ya, dengan logikanya semata. Wa qiyasu dzalika bil amril mahsus an yanzil man lam yata'allam as-sibaha ila bahrin 'amiqin fa innahu la yastati'u an yatakhallas fadlan an yutkin. Ya. Yakni kias analogi sederhana, orang yang enggak menguasai matan-matan ringkas, orang yang tidak menguasai basic ilmu, kemudian langsung baca kitab-kitab yang mutawalat, kitab-kitab yang panjang lebar. Analogi sederhananya itu sama seperti orang yang enggak punya ya atau enggak bisa berenang. Ya. Kemudian langsung nekat nyemplung kemana? Ke laut yang sangat dalam. Ini belum bisa renang. Ya. Nekat langsung nyemplung kemana? Ke lautan. Ya. Itu namanya apa? Namanya bunuh diri. Ya. Ini enggak pernah belajar berenang. Enggak bisa berenang. Ya harusnya sadar diri. Cari ini kolam yang cetek dulu, yang ringan, ya. Agar tatkala dia turun enggak tenggelam.
Ya, orang kalau nggak bisa renang, ya ima gayanya gaya batu, ima gayanya gaya bebas. Iya. Kalau nggak bisa renang, ya cari kolam-kolam yang ringan dulu, dia belajar di situ. Kalau sudah sudah mampu, cari yang lebih dalam, nggak ada masalah. Tapi kalau dia renang nggak bisa, ya kemudian langsung nyemplung ke kolam 10 meter, selesai, wassalam. Nah, ilmu pun seperti itu. Ya kalau kita nggak punya basic ilmu, langsung ya terjun membaca kitab-kitab mutawalat, maka yang ada tergelincir. Makanya di antara nasihat para ulama, ya, untuk para penuntut ilmu, ya, bahwasannya ta'amul kibar summus sigar. Ta'amul kibar summus sigar, yakni konsumsi atau makanan orang-orang dewasa, orang-orang besar, itu bisa menjadi racun untuk anak-anak kecil. Ya, makanan ya orang dewasa itu bisa menjadi racun untuk anak-anak balita. Antum ya suka cilok Bandung. Antum punya anak kesayangan, sangat sayangnya antum kepada anak antum yang masih usia 4 bulan, 5 bulan, dikasih makanan kesukaan antum, kasih cilok. Ya kira-kira gimana jemaah? Ketelan. Ya, enggak bisa nafas anak antum. Ya, antum suka sebelah level 21. Ya. Antum punya anak kecil, ya, yani saking senangnya antum sama anak antum, kasih makanan kesukaan antum, kasih sebelah, ya, maka racun buat anak antum. Ya. Jadi hendaknya tatkala kita belajar, kita bertahap. Ya kita tahu kadar kemampuan kita. Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Kata para ulama, semoga Allah merahmati seseorang yang dia tahu kadar dirinya sendiri. Terkadang kita lupa diri. Ya. Maka penting bagi seorang talibul ilmi untuk muhasabatun nafsi. Ya. Jangan sampai kita yakni menceburkan diri dalam perkara-perkara yang kita enggak mampu untuk menanggungnya. Kemudian yang keempat, jamaah yang Allah muliakan, di antara yakni poin yang hendaknya kita perhatikan tatkala kita berusaha mempelajari ilmu tertentu, yang keempat, la yantaqilu min mukhtasarin ila akhar bila mujib. Hendaknya tatkala kita belajar ya dengan berusaha menuntaskan kitab yang kita pelajari. Belajar sampai tuntas, jangan setengah-setengah. Ya, tatkala kita mengkaji buku tertentu, usahakan ya dari sampul depan sampai sampul akhir itu selesai kita bahas. Kita kuasai materinya. Jangan sampai baru 1-2 halaman pindah kitab yang lain. Baru 1-2 pasal pembahasan pindah kitab yang lain. Akhirnya ngaji sekian tahun nggak pernah namatin kitab, nggak pernah selesai satu kitab pun. Kenapa? Karena kerjaannya ganti-ganti kitab. Ya, kalau kerasa sudah nggak enak, ya, akhirnya pindah kitab yang lain. Ya, maka nggak pernah tamat kitab. Maka di antara poin yang sangat penting tatkala kita belajar, la yantaqil min mukhtasar ila akhar bila mujib. Jangan kita berpindah dari satu kitab, dari satu matan ke matan yang lain dengan tanpa alasan yang dibenarkan. Fahadha min babid dajar. Ya. Wa hadhihi afatun taqta'u taliba talabahu wa tudayyi 'alaihi awqatahu. Ya. Karena hal semacam ini di antara yakni penyakit, ya, di antara penyakit yang memutus jalan ilmu, yang akan membuang waktu yang kita miliki. Fa idza kana kulla yaumin lahu kitabun yaqra'u fi fa hadha khata'un fi manhaji talibil ilmi. Ya kalau seandainya setiap majelis kita ya punya kitab
Ya. Hari ini bahas kitab Ushul Tsalatsah. Baru yakni halaman pertama. Minggu depan ganti kitab lagi. Jadi setiap hari, setiap pembahasan kitabnya sendiri-sendiri. Tapi nggak pernah tamat, nggak pernah selesai. Ya. Maka ini perkara yang yakni kurang manfaatnya. Ya. Atau mungkin kita baca sendiri. Ya, kita baca sendiri. Ya. Ana tahu antum di rumah banyak kitab. Ya, masing-masing punya perpustakaan pribadi. Ya, tapi terkadang kita semangat beli kitab, tapi nggak semangat baca kitab. Ya, kalau jalan, ya ketemu toko kitab, pengennya mampir, pengennya beli, ya semangat. Ya, saya punya harapan Pak Ustadz, kalaupun bukan saya yang baca, mudah-mudahan anak keturunan saya. Sahih baik. Ya, tapi sekali lagi jangan kedepankan alasan dulu. Ya, ikhtiar dulu. Ya, terkadang kita ini semangat beli kitab, tapi buat baca kitab nggak punya semangat. Ya, mungkin banyak di antara kita yang punya kitab, punya buku. Ya, dia beli 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, itu masih bagus bukunya. Mungkin masih ada sampulnya, masih ada plastiknya. Lupa belum dia buka itu plastik. Ya. Saking rendahnya minat baca kita. Ya. Punya buku sudah dia beli ya sekian tahun yang lalu, sampai hari ini belum dia sentuh itu buku. Ya, sampulnya saja, plastiknya saja belum dia lepas. Ketahuan belum pernah baca bukunya. Sudah sampai berdebu itu buku. Ya, terkadang yang memanfaatkan buku kita siapa? Rayap. Iya. Terkadang yang memanfaatkan buku kita rayap. Ya, kita beli buku cuma buat rayap. Ya. Habis sama rayap. Maka hendaknya kita berusaha untuk menamatkan kitab-kitab tertentu, baik tatkala kita di majelis ilmu ataupun tatkala kita membaca secara pribadi. Ya, fahadha khata'un fi manhaji talibil ilmi. Ya, kalau seseorang tiap hari dia ganti-ganti kitab sebelum dia tamatkan, maka ini di antara bentuk kesalahan di dalam metode belajar seseorang. Fa idza qara'a kitaban min kutubil ilmi falyastamirra fi. Tatkala seseorang membaca kitab tertentu di antara kitab-kitab ilmu, hendaknya dia istimrar, hendaknya dia dawamkan. Ya, hendaknya dia istiqomahkan. Baca secara tuntas dari awal sampai akhir. Wala yaqulu aqra'u kitaban aw faslan min hadzal kitab thumma antaqilu lil akhar fa inna hadza madhiya'atun lil waqti. Jangan kita mengatakan saya mau baca kitab ini hanya sebagian saja, hanya satu pasal pembahasan saja. Ya, setelah itu saya ganti kitab yang lain, jangan. Ya, kalau kita ingin maksimal dalam mendapatkan faidah-faidah ilmu, maka tuntaskan kitab-kitab yang kita baca. Tuntaskan kitab-kitab yang kita kaji. Jangan sampai kita berpindah kitab, ya, kecuali kitab yang sebelumnya sudah tuntas kita pelajari dan sudah kita kuasai. Makanya di antara nasihat para ulama, ya, yakni sedikit ya kitab yang kita baca tapi kita kuasai dengan maksimal, itu lebih baik daripada banyak kitab yang kita baca tapi nggak ada yang kita kuasai. Ya, kita sedikit punya kitab tapi benar-benar kita kuasai kitab-kitab tersebut, lebih baik daripada perpustakaan antum penuh satu rumah tapi nggak ada yang antum kuasai. Ya, karena inti ilmu apa yang tersimpan di dalam dada-dada kita bukan sematas yang kita pajang dalam perpustakaan pribadi kita. Ya, ini di antara nasihat para ulama bagi para penuntut ilmu. Wallahu a'lam. Poin yang kelima dan poin keenam insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini yang bisa kita bahas sama yang Allah muliakan di kesempatan pagi hari ini. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputar materi kajian kita beri kesempatan 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup majelis kita di pagi hari ini.
Wallahu taala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, barakallahu fiik. Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana cara kita ini mempelajari disiplin-disiplin ilmu? Ya, apakah kita bisa ini paralelkan tatkala kita belajar atau harus satu persatu? Para ulama menjelaskan, ya secara asal, ya di antara kaidah para ulama, in amkanal jam'u fal jam'u aula. Kalau seseorang ya dia mampu menggabungkan dua kebaikan atau lebih dalam satu waktu, maka itu yang paling utama. Ya. Kalau seseorang dia merasa mampu untuk mempelajari beberapa disiplin ilmu ya dalam satu kurun waktu tertentu dan dia punya kemampuan, maka itu yang terbaik. Namun kalau saat ini seseorang merasa terbatas kemampuannya, maka hendaknya dia fokus ke dalam atau untuk mempelajari disiplin ilmu tertentu. Ya sampai dia kuasai baru dia belajar disiplin ilmu yang lainnya. Karena kemampuan manusia berbeda-beda. Ada orang yang tatkala dia belajar dia ya hanya bisa fokus dengan satu materi tertentu. Maka hendaknya dia berusaha untuk fokus. Ya, ada orang yang dia mampu menggabungkan dua yakni materi secara bersamaan dalam satu waktu. Ya. Dan ini jarang. Ini apa? Jarang. Kecuali orang-orang yang memang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kembali kepada kemampuan yang kita miliki. Kalau kita merasa mampu untuk memparalelkan ya disiplin ilmu dalam satu waktu, silakan bisa kita lakukan. Tapi kalau kita merasa bahwasanya kita sulit ya untuk yakni mengambil dua atau lebih disiplin ilmu dalam satu waktu, maka hendaknya kita fokus dengan disiplin ilmu tertentu ya sampai kita kuasai, baru kita pindah ke disiplin ilmu yang lainnya ya, dan masing-masing lebih tahu tentang kondisi dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu lebih tahu tentang kondisi dirinya. Ya, kalau kita merasa mampu, ya kita punya kemampuan ya untuk menggabungkan dua pelajaran sekaligus dalam satu waktu, maka ya silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Fadhal. Dari barakallahu fiik. Kan sudah dibahas ini di poin-poin apa sebelumnya. Tatkala kita membahas kitab-kitab penuntut ilmu. Nah, iya. Kayaknya Pak Rendra ini butuh obat. Obatnya cuma satu. Iya. Ya semoga Allah mudahkan insyaallah. Ini sudah kita bahas ini. Ya matan-matan ilmu yang direkomendasikan para ulama sudah kita bahas di pasal sebelumnya. Ya, tatkala kita membahas pasal pertama bab yang keempat. Kan kita sekarang bahas pasal keberapa? Pasal kedua, bab yang keempat. Di pasal pertama itu sudah disebutkan ya buku-buku ringkas yang yakni dianjurkan untuk dipelajari, dihafalkan oleh para penuntut ilmu. Ya, dalam ilmu akidah, dalam ilmu fikih ataupun yang lainnya. Ya, maka silakan dimurojaah lagi
Ya. Pasal yang pertamanya. Kemudian harus, iya, dia hafal. Ya, antum cari partner lah buat menghafal. Cari partner buat menghafal. Ya, karena terkadang kalau menghafal sendiri, ya itu anget-angetan. Ya, terkadang anget, tapi kebanyakan apa? Nggak semangat. Ya, maka cari partner. Ya. Semoga dimudahkan Pak Rendra ya. Diaminkan sama jamaah insyaallah. Iya. Dan harus apa? Harus dimulai dari sekarang. Ya jangan nanti-nanti. Harus dimulai. Ya kita usahakan dari matan Arba'in Nawawiyah dihafalkan. Ya. Kalau perlu ya ini buat apa? Buat majelis khusus buat setoran hafalan. Ya. Buat grup ya untuk apa? Untuk ini setoran hafalan. Ada target satu hari satu hadis kita hafalkan. Ya, lama-lama insyaallah banyak faedah yang kita dapatkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.